Baiklah teman-teman, di sini ada informasi terbaru untuk kita lihat bersama-sama bahwasanya OJK sudah dipanggil sama DPR RI. Oke, ini ada artikel terbarunya, kita lihat bersama-sama. Kita lihat dari Detik Finance. OJK terima aduan terbanyak soal debt collector. Oke, nah di sini OJK dipanggil sama anggota dewan kemarin Komisi 11. Oke, baru berapa hari kemarin. Nah, kita lihat artikelnya yang berbunyi seperti ini. Oke, kita lihat. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Frederika Widiasari Dwi mengungkapkan masyarakat Indonesia banyak mengadukan perilaku petugas penagihan atau debt collector pada layanan pengaduan konsumen OJK sejak 1 Januari 2024 hingga 22 Januari 2025. Oke. Nah, habis itu Frederika atau akrab disapa Kiki menyampaikan dari 36.873 pengaduan dari masyarakat, sebanyak 13.007 diantaranya merupakan aduan terkait perilaku debt collector yang tidak sesuai dengan ketentuan. Oke. Perilaku petugas penagihan atau debt collector ini sangat menjadi hal yang banyak diadukan dari masyarakat kita. Dia mengungkapkan seperti itu kepada DPR RI. Oke. Kata Kiki dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 11 DPR RI Rabu tanggal 19 bulan 2 2025 kemarin. Oke. Jadi di sini teman-teman semuanya sudah jelas. Oke, sebenarnya DPR RI sudah mendengar keluhan masyarakat untuk memanggil segera OJK. Oke. Sepertinya OJK ini kalau tidak dipanggil, mereka akan semena-mena. Oke. Kita sangat bersyukur DPR RI kemarin banyak mencerca pertanyaan kepada OJK tentang kasus-kasus yang pertama, yaitu orang banyak mengakhiri hidup. Oke. Contoh kemarin yang terdekat adalah di bulan Desember kemarin, akhir tahun, orang mengakhiri hidup di Ciputat, habis itu di Kediri. Mereka tanyakan kenapa masyarakat sampai sebanyak itu mengakhiri hidup. Oke. Itu cuma salah satunya saja yang dipertanyakan. Habis itu mereka menanyakan juga, oke, tugas-tugas OJK mengawasi pinjol itu apa saja? Kenapa penagihan debt collector itu sangat-sangat luar biasa, mengintimidasi, membuat orang stres, membuat orang gila, bahkan sampai orang mengakhiri hidup. Nah, OJK menjawab seperti apa teman-teman? Mereka berdalih bahwasanya mereka sudah memberikan aturan terbaik untuk pinjol supaya tidak semena-mena kepada masyarakat. Tetapi nyatanya mereka adalah tidak mengawasi. Oke, kenapa saya katakan tidak mengawasi? Kenapa sampai saat ini DC debt collector atau DC lapangan sangat berani, oke, sangat berani mengintimidasi masyarakat. Tidak peduli apapun kata OJK, SOP OJK, mereka tidak ada yang menjalankan. Oke, setuju kalau saya bilang begitu, teman-teman pasti tahu. Oke, yang pernah pengalaman ditagih sama DC pinjol, mereka tidak ada yang namanya penagihan secara sopan, tidak ada yang dengan baik-baik. Walaupun datang ke rumah, mereka selalu ingin minta dibayar saat itu juga. Oke, bahkan ada yang meneror. Oke, meneror dari WA yang tidak jelas. Jadi ini sangat merugikan kita. Oke, kita berharap kepada pihak DPR RI supaya mereka dibubarkan saja, ditutupkan saja. Oke, pinjol-pinjol, kita mohon kepada DPR RI supaya memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada OJK supaya dibubarkan. Masyarakat sudah capek sekali menghadapi pinjaman online. Oke, tidak peduli yang ilegal ataupun legal, kita harap semuanya dibubarkan. Semuanya sama saja, dari tenor, habis itu dari denda, dari bunga, semuanya bengkak semuanya. Oke, orang menderita gara-gara pinjol. Oke, kalau teman-teman ada pengalaman ditagih sama pinjol atau DC, silakan komentar apa sih yang kalian rasakan setelah mendapatkan tagihan dari DC pinjol. Oke, nah di sini ada pengalaman dari teman kita kemarin saya baca. Oke, nah di sini dia bilang kepada kita, nah dari Timbang Suwung, dia bercerita, awalnya saya dulu juga takut ketahuan keluarga besar. Oke, dan akhirnya ketahuan juga, dimarahin sebentar, akhirnya ya nggak apa-apa, dan sengaja aku siarkan sendiri kalau aku punya utang pinjol ke teman-teman dan tetangga. Alangkah terkejutnya saya, ternyata banyak teman-teman dan tetanggaku yang punya. Akhirnya janjian bareng-bareng saling mendukung untuk galbay. Intinya ternyata kita tidak sendirian, cuma kita saja yang takut bayang-bayangan sendiri. Oke, nah di sini saya jelaskan. Oke, dia bercerita seperti ini. Sebenarnya orang-orang takut sama pinjol itu mungkin dia merasakan sendirian, tidak ada orang yang meminjol selain dirinya. Padahal teman-teman semuanya, saya jelaskan, oke, bukan Anda sendirian yang meminjol ini. Kalau Anda yang memang tidak kuat lagi, ya silakan stay galbay saja. Oke, tetapi dengan syarat memang tidak mampu membayar. Oke, bukan niat kita untuk tidak membayar. Itu beda sekali. Oke, mau bayar atau tidak. Kalau memang seandainya kebutuhan pokok Anda, kebutuhan rumah tangga Anda tidak cukup lagi dalam satu bulan, Anda ingin membayar pinjol, Anda salah. Oke, Anda bodoh. Jangan sampai seperti itu. Bilang saja kepada DC memang tidak mampu lagi, itu saja. Oke, lihat saja, kata orang ini berkata, teman-teman kita,
bahwasanya bukan Anda sendiri. Jadi jangan stres dengan tagihan-tagihan DC. Ada yang stres, ada yang keluar rumah, habis itu ada yang tidak bekerja lagi, dikeluarkan dari perusahaan. Ini sangat merugikan kita, oke? Jadi tetap mental teman-teman lah yang paling harus dikuatkan untuk menghadapi DC pinjol. Karena kalau seandainya mental Anda down, mental Anda tidak kuat menghadapinya, maka Anda yang sangat dirugikan, oke? Mereka sangat tahu cara membuat psikologis para nasabah tergoncang, terganggu, stres, dan bisa saja melakukan hal-hal tindakan yang di luar batas, oke? Jadi mulai saat ini jangan sampai Anda takut sama DC pinjol. Kita harapkan kepada pihak pemerintah dengan adanya OJK dipanggil sama DPR RI ini, semoga saja regulasi terbaru ataupun aturan terbaru diberikan. Kalau tidak mampu lagi juga, mendingan pinjol-pinjol ini dibubarkan. Kalau saya pribadi, saya sangat setuju pinjol dibubarkan di Indonesia ini, oke? So, kalau seandainya teman-teman setuju, sepakat sama saya juga, silakan teman-teman subscribe dan like video ini supaya orang-orang makin tahu bahwasanya pinjol sangat merugikan, dan kita gaungkan terus suara petisi kepada pemerintah supaya pinjol dibubarkan. Oke, terima kasih yang sudah subscribe dan like-nya, oke? Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya juga saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, oke? Jangan pernah takut.